Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bi qudratillah wa bi idnillah wa bi aunillah. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita termasuk saat ini tidak lepas daripada kekuasaan Allah, tidak lepas daripada izin Allah dan juga pertolongannya. Semoga kita semua selalu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah dan juga salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hati kita, melembutkan hati kita, membukakan akal pikiran kita, memberikan hikmah, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa syahida, dan Allah bersaksi bidzatihil jalili, dengan zatnya yang agung, ala risalatihi, atas kerasulannya Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Nabi Muhammad. Faqala, maka Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, in ankara, apabila inkar al-kuffaru, orang-orang kafir, risalataka, tentang kerasulanmu, fala tagtam, maka jangan bersedih, bidzalika, dengan pernyataan mereka. Anak, kata Allah, aku, asyhadu, bersaksi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau pasti termasuk para utusan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai manusia yang memiliki sifat kemanusiaan, ya, beliau juga ketika mendapatkan ejekan, ketika mendapatkan cacian dan lain sebagainya, ada rasa sedih. Ya, maka dengan pernyataan-pernyataan orang-orang kafir bahwa dia tidak percaya tentang kenabian, tentang kerasulannya, beliau pun merasa bersedih. Akhirnya, selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin ini untuk menolak perkataan-perkataan orang kafir, juga untuk memberikan keyakinan, memberikan kepastian, menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyatakan, Allah bersaksi, ya, innaka laminal mursalin. Ayat yang ketiga ini, kalau kita lihat, ini bahkan memakai atau menggunakan dua huruf taukid. Yang pertama adalah nun sakilah, innaka, ini menunjukkan kesungguh-sungguhan, ada sesungguhnya engkau. Yang kedua lam, itu laminal mursalin, ini juga menyatakan atau memastikan. Jadi sesungguhnya engkau pasti termasuk para utusan. Saking ingin meyakinkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasul tidak merasa ragu, sebab kalau ragu, ya nanti bagaimana untuk menyebarkan syariat Islam ini, gitu ya. Dan pada kenyataannya Islam ada di negara manapun. Artinya di seantero dunia Islam itu ada dan akan terus ada sampai dunia ini berakhir, ya. Falamma kanat, maka ketika ada hadhihi surah ini, dalatan, menunjukkan, wasyahidatan, dan sebagai saksi, ala risalatihi, atas kerasulannya Nabi, fala jaruma, maka tidak ragu lagi, annaha, sesungguhnya surah Yasin ini, sorat, menjadi surah Yasin ini, qalbal Qur'ani, hatinya Al-Qur'an. Kama qala, seperti bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi setiap perkara qalban, memiliki hati, wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Karena ini berkaitan dengan menenangkan hati, ya, meyakinkan, memastikan hati Rasulullah SAW yang sedang bersedih. Nah, maka jadilah surah Yasin ini hatinya Al-Qur'an. Jadi setiap perkara, bukan hanya manusia, semua makhluk termasuk benda-benda mati ini semuanya memiliki hati, tentunya berbeda-beda. Nah, oleh karenanya, kenapa ini ketika kita ada kendurian, ada acara-acara tertentu, selamatan, doa dan lain sebagainya, atau malam-malam yang mulia, itu ya, di saat-saat yang khusus, ada maksud-maksud tertentu, ini kita sering membacakan surah Yasin, ya, selain daripada zikir-zikir yang lainnya, doa-doa yang lainnya. Nah, ini selain dicontohkan oleh para ulama dahulu, ya, sampai sekarang. Nah, ini juga karena ketika ada sebuah acara misalkan, ya, ingin membacakan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala,
Maka selain daripada surah-surah pendek yang lainnya, dipilihlah satu surah, yaitu surah Yasin. Kenapa memilihnya surah Yasin? Salah satunya adalah karena surah Yasin merupakan hatinya Al-Quran. Nanti fadilah-fadilahnya bagi orang yang membacakan surah Yasin itu ada. Nanti akan terbahas di sini. Nah, jadi bagi kita yang barangkali suka ada dari saudara-saudara kita ya pertanyaan, tapi pertanyaannya bukan pertanyaan biasa. Ada yang mengatakan, kenapa harus surah Yasin saja? Kenapa tidak dengan surah-surah yang lain? Kan sama juga firman Allah itu. Nah, ini bukan masalah hanya surah Yasinnya. Karena kita begini, kalau kita ada acara, ya acara itu waktunya terbatas, ya, ataupun orangnya juga, ya waktunya terbatas. Nah, ketika mau menghatamkan satu Quran 30 juz, ya waktunya nggak cukup, ya orangnya juga tidak sanggup, gitu ya. Nah, misalkan selamatan rumah harus selesai 30 juz. Nah, itu tidak sanggup. Artinya berat gitu. Jangankan satu Al-Qur'an tamat atau hatam saat itu juga, surah Yasinnya juga kita membaca agak berat gitu ya. Nah, jadi kenapa dipilihnya surah Yasin? Bukan berarti surah-surah yang lainnya tidak baik. Atau barangkali ada di antara kita yang mengadakan acara atau punya tujuan, kemudian menghatamkan Al-Quran, silakan, itu justru lebih baik lagi ya. Kalau memang waktunya cukup, kitanya juga sempat, ya kitanya kuat, silahkan. Dan itu memang insya Allah banyak juga yang seperti itu, silahkan. Tetapi jangan sampai gitu ya. Kalau kita ada cuman yang bacanya Yasin saja, ya sudah. Kalau kita memang tidak suka gitu ya, cara-cara seperti itu ya sudah masing-masing saja. Artinya kita jangan saling mengganggu lah gitu ya. Artinya mengganggu itu baik dengan kata-kata atau dengan apa saja. Nah, kita masing-masing saja kita punya keyakinan, karena kita juga punya tuntunan ya daripada ulama-ulama kita terdahulu. Nah, baik jemaah sekalian, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi seputar asbabun nuzul masih kita bahas. Dan insya Allah nanti juga kita akan menyambung kepada fadilah. Bagaimana fadilah-fadilahnya ketika surah Yasin ini dibacakan. Baik, insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.